Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini kita harus menerapkan 3M, yaitu pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker dan menjaga jarak. Dalam kuliah kali ini saya akan membuka masker karena di sekitar saya sudah dalam kondisi jarak yang aman. Baiklah, kita mulai kuliah saya pada hari ini tentang panduan pemilihan kontrasepsi. Saya Dr. Iwayan Arsana Wiyasa, spesialis obstetri ginekologi konsultan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Baiklah, kita mulai dengan pengertian KB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan. Yang berikutnya adalah pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kalau kita lihat di sini jumlah penduduk di dunia, Indonesia berada di urutan keberapakah? Ternyata Indonesia berada di urutan keempat. Populasinya sekitar 272 juta sekian dan diperkirakan pertumbuhannya sekitar 1,07%. Apa sebenarnya tujuan keluarga berencana? Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, dan meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Apa manfaat KB bagi pasangan suami istri? Yang pertama adalah menurunkan risiko kehamilan, karena kita tahu hamil itu ada juga yang berisiko. Yang kedua adalah tidak mengganggu tumbuh kembang anak, misalnya jarak kelahiran terlalu dini sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang berikutnya. Yang berikutnya adalah menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, prinsip pelayanan kontrasepsi adalah yang pertama, memberikan kemandirian pada ibu dan pasangan untuk memilih metode yang diinginkan. Yang berikutnya adalah pemberi pelayanan berperan sebagai konselor dan fasilitator sesuai langkah-langkah di bawah ini. Ini sebagai contoh misalnya ini. Jalin komunikasi yang baik dengan ibu. Ini sangat penting karena makin kita berkomunikasi dengan baik, maka pasangan itu akan paham tentang keluarga berencana yang kita tawarkan. Yang pertama, beri salam kepada ibu, tersenyum, perkenalkan diri Anda, dan gunakan komunikasi verbal dan non-verbal sebagai awal interaksi dua arah. Tanya ibu tentang identitasnya, sangat penting, dan keinginannya pada kunjungan ini. Yang kita biasanya sering ketahui, budayakan 5S, misalnya senyum, salam, sapa, sopan santun. Jadi ini akan mempererat hubungan antara kita dengan pasangan tersebut. Nilailah kebutuhan dan kondisi ibu. Tanyakan tujuan ibu berkontrasepsi dan jelaskan pilihan metode yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Tanyakan juga apa ibu sudah memikirkan pilihan metode tertentu, misalnya apakah sudah pernah mendengar pilihan-pilihan KB. Misalnya kalau kita lihat KB hormonal, ada yang ditawarkan pil, ada injeksi atau suntikan, implan, AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, dan progestin, patch misalnya koyo ya itu kita tawarkan ke ibunya.
Dan ini keuntungannya, kira-kira ini kelemahannya kita tawarkan. Dan persilahkan pasangan yang akan menentukan pilihannya. Nah, ini adalah salah satu contoh ini rangkuman ini ya, macam alat kontrasepsi ya, ditinjau dari efektivitasnya. Kalau yang paling bawah itu yang paling kurang efektif. Salah satu contoh misalnya sistem kalender atau coitus interruptus. Jadi sebelum mengeluarkan sperma itu kita harus keluarkan air maninya di luar, itu yang efektivitasnya paling rendah. Yang berikutnya misalnya di sini ada pil, tadi ada injeksi ya, itu yang agak di atas ya. Dan yang paling efektif di sini adalah sterilisasi. Jadi metode steril pada seorang ibu ini dilakukan dengan cara menutup saluran telur keduanya sehingga sperma dan sel telur itu tidak akan bisa bertemu. Atau pada seorang pria misalnya mempergunakan teknik vasektomi. Jadi saluran spermanya itu kita buntukan sehingga tidak ada sperma yang akan keluar. Nah, ini adalah pilihan metode kontrasepsi berdasarkan tujuan pemakaiannya. Contoh misalnya, urutan prioritas yang pertama, ini adalah fase menunda kehamilan. Contohnya apa? Pil. Yang kedua, misalnya fase menjarangkan kehamilan. Anaknya misalnya umurnya anaknya kurang dari 2, misalnya kita bisa mempergunakan AKDR. Atau fase tidak hamil lagi, anaknya lebih dari 3. Kita pilihkan steril tadi yang paling efektif. Atau misalnya yang prioritas yang kelima misalnya, kita fase menunda kehamilan, kita pilihkan suntikan, fase menjarangkan kehamilan, kita pilihkan implan, atau fase tidak hamil lagi, mungkin pilihannya kondom di sini, atau pil juga bisa. Nah, apa sih persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi tertentu? Apakah ada nggak syarat-syarat medis yang harus kita periksa pada pasangan tertentu? Yang pertama, misalnya metode dapat digunakan tanpa ada halangan. Jadi sebagian besar pasangan itu bisa menggunakan metode tersebut. Yang kedua misalnya keuntungan pada umumnya lebih besar dari risiko. Yang ketiga misalnya metode tidak direkomendasikan kecuali tidak ada metode lain yang lebih sesuai atau dapat diterima. Sedangkan yang keempat, metode ini tidak boleh digunakan. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan mekanisme kerja dan efektivitas metode kontrasepsi. Ini contoh misalnya, metode senggama terputus atau coitus interruptus misalnya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Efektivitasnya berapa? Ini kira-kira risiko kehamilannya adalah 4 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. Yang berikutnya misalnya metode kalender. Mekanisme kerjanya seperti apa? Jadi menghindari senggama pada saat masa subur. Risiko kehamilannya berkisar antara 1 hingga 9 di antara 100 ibu dalam 1 tahun misalnya. Dan yang ketiga misalnya metode aminorelaktasi, mengandalkan pemberian ASI eksklusif untuk menekan ovulasi. Kalau tidak ada ovulasi, biarpun ada sperma, maka tidak ada kehamilan. Dan yang keempat misalnya kondom di sini. Mekanisme kerjanya seperti apa? Dia kondom menghalangi terjadinya pertumbuhan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung kondom karet tersebut. Sehingga sperma tidak bisa tercurah atau jatuh ke dalam vagina atau saluran reproduksi perempuan. Risiko kehamilannya berapa? Ini kira-kira sekitar 2 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. Ini contoh berikutnya, misalnya pil kombinasi. Nah, ini dia menekan ovulasi. Dia mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma dan mengganggu pergerakan tuba sehingga transportasi telur juga terganggu. Dan risikonya seberapa? Kehamilannya kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. Yang keenam adalah suntikan kombinasi,
Yang tujuh adalah suntikan progestin. Ini adalah hormonal. Ini mekanisme kerjanya hampir mirip. Menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, sehingga penetrasi sperma terganggu, atrofi pada endometrium sehingga implantasi terganggu dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Risiko kehamilannya kira-kira kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam setahun. Berikutnya adalah suntikan progestin. Nah, ini cuman progestin saja. Efektivitasnya seberapa ini? Risiko kehamilannya kira-kira kurang dari 1 di antara 100.000 dalam 6 bulan setelah persalinan. Berikutnya yang pil progestin. Tadi yang ada kombinasi, ini yang progestin aja. Contohnya mini pil. Efektivitasnya kira-kira risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam setahun. Yang 8 dan 9 ini juga hampir mirip, adalah hormonal nih ya. Misal contoh yang implan misalnya. Dia menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menjadikan selaput rahim tipis dan atrofi, dan mengurangi transportasi sperma. Efektivitasnya juga kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. Nah, sedangkan yang ke-10 adalah alat kontrasepsi dalam rahim. AKDR akan menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Dia mempengaruhi fertilisasi, mencegah sperma dan ovum bertemu, mencegah implantasi telur dalam uterus. Risiko kehamilannya kira-kira kurang dari 1 di antara 100 ibu hingga 12 tahun. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit kenapa sih seorang perempuan itu selalu mengeluarkan darahnya setiap bulan, haid setelah menars ya. Nah, ini kita mulai dari hari pertama. Biasanya haid itu rata-rata sekitar 28 hari gitu. Kalau kita lihat pada saat haid, kadar E2 dan progesteron itu biasanya turun kalau kita periksa. Dan ini akan mengakibatkan umpan balik positif ke hipotalamus, sehingga hipotalamus akan menghasilkan gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone ini akan dibawa ke hipofisis anterior, akan menstimulasi sekresi follicle stimulating hormone. Tugasnya apa? FSH ini tugasnya adalah menumbuhkan folikel. Jadi dia menumbuhkan folikel. Hasilnya apa? Estrogen atau E2. Estrogen akan berfungsi untuk menumbuhkan lapisan endometrium yang terkelupas pada saat haid. Nah, makin hari kadar E2 ini akan makin meningkat karena folikelnya makin besar. Kalau kita lihat pada hari ke-12, maka kadar E2 kira-kira sekitar 200 piko per mililiter. Dia akan mempunyai 2 efek. Yang pertama adalah menghambat atau menekan produksi FSH. Yang kedua adalah akan menstimulasi produksi LH. Dan LH ini akan menyebabkan terjadinya LH ya, akan terjadi ovulasi. Jadi folikel yang sudah membesar tadi akan pecah sehingga oositnya akan keluar, itu yang kita sebut ovulasi. Itu terjadi biasanya pada hari ke-14. Nah, di samping dia menghasilkan estrogen tadi, folikel juga corpus luteum akan memproduksi progesteron. Progesteron ini akan menyebabkan pertumbuhan endometrium, terutama kelenjarnya, dan fungsinya adalah untuk mempersiapkan lapisan endometrium kalau seandainya akan terjadi nidasi. Nah, kalau kita lihat di sini, umur corpus luteum itu sekitar 14 hari, maka dia akan terjadi apoptosis. Karena apoptosis, maka kadar E2 dan P4 atau progesteron menurun, sehingga akan terjadi isemi, maka akan terjadilah haid atau menstruasi. Siklus ini akan berulang lagi sehingga setiap bulan seorang perempuan atau seorang ibu akan haid. Nah, itulah sedikit tentang siklus haid normal. Ini adalah mekanisme kerja dan efektivitas metode kontrasepsi yang
paling efektif ini. Yang pertama adalah tubektomi, yang kedua adalah vasektomi, dan yang ketiga adalah alat kontrasepsi dalam rahim dengan progestin. Yang tubektomi seperti saya jelaskan tadi adalah menutup tuba Fallopi, mengikat atau memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Efektivitasnya kehamilan kurang dari antara 100.000 dalam 1 tahun. Nah, vasektomi ini dilakukan pada seorang pria, melakukan oklusi fasa deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Risiko kehamilan juga kurang dari dari antara 100 ibu dalam 1 tahun. Nah, sedangkan yang nomor 13 AKDR dengan progestin membuat endometrium mengalami transportasi yang irregular, epitelnya akan atrofi sehingga mengganggu implantasi, mencegah terjadinya pembuahan dengan memblok bersatunya ovum dengan sperma, mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba Fallopi, dan menginaktivasi sperma. Nah, ini yang sekarang sedang trennya, banyak ibu-ibu pasangan yang memilih AKDR dengan progestin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk masyarakat yang membutuhkan alat kontrasepsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sudah selesai memberikan kuliah, maka sesuai dengan apa yang saya katakan pertama, harus 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Maka saya akan mempergunakan masker saya kembali.